Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Ya, betul. Begini Bu Titi, saya ada tugas di Guru Penggerak mewawancarai beberapa kepala sekolah ya. Kebetulan Ibu adalah kepala sekolah pesantren Barokah ya Bu. Nah, ya. Jadi di sini tentang berkaitan tentang pengambilan keputusan ya, yang bertanggung jawab. Jadi ini Bu, coba ceritakan masalah-masalah yang terjadi di semenjak memimpin pesantren Barokah ini. Adakah masalah dilema yang pernah terjadi Bu? Boleh diceritakan dan bagaimana cara menyelesaikan? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, selama jadi kepala sekolah di TPA Barokah, ini terjadi beberapa masalah dan membuat saya dilema. Misalnya adalah sebetulnya santri yang masuk di dalam kelas itu atau dalam ruangan itu berjumlah 60 orang, tetapi setiap hari kenyataannya yang masuk hanya sekitar 40, kadang 30. Itu yang lainnya biasa kadang berganti-ganti, ada yang masuk hanya 1 minggu 1 kali, ada yang hanya 2 minggu 1 kali. Dengan secara itu dia tidak datang, tapi tidak ada bantuan dari orang tuanya untuk menyuruh anaknya pergi mengaji. Saya harus bagaimana? Haruskah saya menegur itu anak, datang ke rumahnya, ataukah saya hentikan saja? Jadi baik Bu, jadi masalahnya adalah masalah murid yang 60 tadi, contohnya ada yang datang yang 30, kadang ada yang lambat, ada yang tidak mau datang yang gitu ya Bu. Jadi Ibu merasa dilema dengan keadaan itu, apakah ini anak mau diteruskan belajar atau mau dihentikan saja? Karena tidak ada konfirmasi dari orang tuanya begitu ya Bu. Itu yang jadi dilema. Jadi Bu, pertanyaan selanjutnya, lantas keputusan apa yang diambil? Ya, jalan satu-satunya kita harus mendatangi orang tuanya dan bekerja sama dengan orang tuanya, menerangkan bahwa sebetulnya mengaji itu adalah ilmu yang paling utama dipelajari oleh seorang anak, karena suatu saat itu anak, kalau laki-laki jadi imam, kalau perempuan menjadi guru bagi anaknya di dalam membina rumah tangga. Sekali Bu, Bu. Jadi di sini Bu ada 2 kasus dilema. Dilema etika ini adalah dilema yang dimana kasus itu benar dengan benar. Jadi kalau keputusannya itu yang kita mau ambil benar juga, keputusan satu yang kita mau ambil benar juga, itu adalah dilema etika. Yang kedua bujukan moral, di mana bujukan moral ini apabila kita dibujuk untuk melakukan sesuatu tapi melanggar hukum. Ya. Jadi pertanyaan saya Bu, apakah ini masalah dilema etika ataukah bujukan moral? Masalah saya ini termasuk masalah dilema. Ya, dilema etika ya Bu. Ya, baik. Jadi Ibu sudah bilang tadi adalah kasus ini adalah kasus dilema etika ya Bu, di pesantren Ibu yang pesantren Barokah ini ya Bu ya. Yang dimana benar dengan benar bahwa bisa kita pertahankan, juga bisa kita kan siswa kita tadi itu ya Bu ya. Baik Bu. Oke, jadi selama ini bagaimana caranya menangani siswa tersebut dengan sama-sama kasusnya benar, kebijakan apa yang diambil? Saya harus berkonsultasi dengan orang tuanya supaya itu anak datang mengaji, supaya dia bisa mengerti tentang pelajaran agama Islam.
Baik Bu, bagus sekali tindakan yang Ibu lakukan, akan konsultasi kepada orang tua dan akan memberikan sedikit teguran kepada siswa tersebut ya Bu ya. Iya. Selanjutnya adakah yang merupakan tantangan pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Adakah tantangan? Iya, tantangannya adalah bagaimana kita menghadapi anak-anak yang berbeda karakter. Itu tantangannya Bu ya. Iya. Dalam menangani kasus tersebut, adakah jadwalnya yang tersusun dalam kasus Ibu? Ya, kami buatkan jadwal tanggal berapa kita harus datang ke rumahnya, misalnya santri si A, nanti hari selanjutnya ke santri C misalnya yang tidak datang. Waktunya beraturan. Adakah faktor atau seorang yang membantu Ibu dalam mengatasi kasus-kasus dilema ini? Ya, yang partner saya yang menemani saya adalah guru-guru yang mengajar, jadi kami tidak mengambil keputusan sendiri. Terus kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu, apa yang Ibu petik dalam kasus tersebut? Hikmahnya yang saya petik dari kasus tersebut, bagaimana cara saya memperbaiki tata cara saya mengajar dan menghadapi anak-anak yang berbeda karakter. Oke, terima kasih banyak Bu untuk Ya, waktunya. sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.